Pada video kali ini kita akan membahas bagian keempat, yaitu tentang limas. Apa itu limas? Limas adalah bangun ruang sisi datar yang hampir serupa dengan prisma, namun tutupnya berupa titik. Masih ingat kan bentuk prisma? Prisma itu kan yang alas sama tutupnya sama persis. Contohnya seperti ini. Ini prisma segitiga karena alas sama tutupnya sama-sama segitiga. Nah, kalau limas tutupnya berupa titik. Jadi begini. Karena alasnya segitiga, maka bangun ini disebut limas segitiga. Gitu ya. Contoh, ini prisma segi 4 kan? Karena alas sama tutupnya sama-sama segi 4. Nah, kalau limas tutupnya berupa titik, jadi begini. Karena alasnya segi 4, maka bangun ini disebut limas segi 4. Nah, titik ini disebut titik puncak limasnya ya. Bisa dipahami kan? Sekarang kita membahas tinggi limasnya. Konsep ini penting ya, terutama nanti ketika kita mencari volume limas. Kita ingat dulu kalau tinggi prisma kan panjang garis yang menghubungkan alas sama tutup prismanya. Nah, kalau limas sedikit berbeda. Jadi tinggi limas itu adalah jarak dari titik puncak limasnya ke alasnya secara tegak lurus. Jadi bisa dipastikan ini nanti membentuk siku-siku. Sebenarnya kalau limas segi 4 ini dibuka ternyata jadi begini. Kebayangkan yang pink ini adalah alasnya dan yang putih disebut sisi tegak. Sisi tegak ini merupakan sisi yang menghubungkan alas sama puncaknya. Dan bentuknya pasti segitiga. Ini juga berlaku untuk semua limas ya. Mau limas segitiga, segi 5, limas sejar genjang, dan lain-lain. Sisi tegaknya pasti berbentuk segitiga. Gambar limas yang sudah dibuka ini disebut jaring-jaring limas segi 4. Gitu ya, semoga bisa dipahami. Nah, unsur-unsur pada limas tergantung bentuk alasnya ya. Untuk setiap limas segi N, maka limas itu memiliki N tambah 1 sisi. Lalu memiliki 2N rusuk, memiliki N tambah 1 titik sudut, memiliki N buah sisi tegak berbentuk segitiga. Oke, kita cobakan ke limas segi 4 di samping ya. Pertama kita cek sisinya. Rumusnya kan N tambah 1. Karena ini segi 4, maka N-nya 4. Jadi sisinya ada 4 ditambah 1 sama dengan 5. Benar kan? Ada 5 sisi, yaitu sisi alasnya sama 4 buah sisi tegaknya. Selanjutnya kita mau cek rusuknya. Rumusnya kan 2N, berarti 2 dikali 4, jadi 5 segi 4 memiliki 8 rusuk. Kita cek pada gambar, berarti rusuknya yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sama yang ini 8. Cocok kan? Lanjut, kita mau cek titik sudutnya. Rumusnya kan N ditambah 1, berarti 4 ditambah 1. Jadi 5 segi 4 ini memiliki 5 buah titik sudut. Kita cek pada gambar, berarti kita mulai dari titik ini 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Terakhir kita mau cek sisi tegaknya. Rumusnya kan N saja, berarti 4. Jadi 5 segi 4 memiliki 4 buah sisi tegak. Semua sisi tegaknya berbentuk segitiga ya. Oke, setelah mempelajari ini, jika diberikan 5 segitiga, bisa ya untuk menentukan unsur-unsurnya. Luas permukaan dan volume limas. Luas permukaan berarti luas seluruh permukaan yang menutupi limas. Berarti kita cari luas alasnya, lalu ditambahkan dengan luas seluruh sisi tegaknya. Sekarang kita ke rumus volume limas. Kalau volume berarti sama dengan isi atau kapasitasnya. Ternyata satu buah prisma itu setara dengan 3 buah limas. Dengan alas dan tinggi yang sama, berarti satu buah limas itu setara dengan sepertiganya prisma. Oleh karena itu, rumus
volume limas itu sama aja dengan 1/3 volume prisma. Volume prisma kan luas alas dikali tinggi. Berarti volume limas adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Bisa dipahami kan? Supaya lebih paham menggunakan kedua rumus ini, mari kita praktekkan ke contoh soal. Contoh soal pertama. Ini adalah limas persegi. Yang ditanya luas permukaannya. Oke, pertama kita catat dulu informasinya pada gambar ya, supaya kebayang nanti ketika menghitung. Katanya TE sama dengan 5 cm. Berarti yang garis merah ini ya, yaitu 5. Selanjutnya AB sama dengan 6 cm. Berarti di sini 6. Oke, mari kita hitung luas alasnya dulu. Alasnya kan berbentuk persegi. Berarti luasnya adalah sisi kali sisi. Nah, sisi persegi ini panjangnya kan 6. Jadi luasnya adalah 6 kali 6. Sama dengan 36. Oke, kita pindahkan ke rumus. Luas alasnya 36 cm persegi. Lanjut, sekarang kita hitung luas seluruh sisi tegaknya. Sisi tegak pasti segitiga kan? Berarti luasnya adalah alas kali tinggi per 2. Nah, ini kan 5 segi 4. Maka sisi tegaknya ada 4. Jadi kita kalikan 4. Alasnya yang ini berarti 6 cm kan? Terus tingginya yang ini berarti 5 cm. Jadi luas sisi tegaknya adalah 6 kali 5 bagi 2. Terus dikali 4. Ini bisa dicoret, jadi sisanya adalah 3. Sehingga ini bisa dikalikan 5 kali 4 kali 3 hasilnya 60. Kita pindahkan ke rumus. Luas seluruh sisi tegaknya 60 cm persegi. Maka luas permukaan limas ini adalah 36 cm persegi ditambah 60 cm persegi, hasilnya 96 cm persegi. Contoh soal kedua. Ini ada limas persegi, keliling alasnya 96 cm. Keliling persegi itu kan 4 kali sisi. Maka panjang sisinya keliling dibagi 4 dong. Sama dengan 96 dibagi 4. Jadi panjang sisinya adalah 24 cm. Terus diketahui tinggi limasnya 16 cm. Berarti dari sini sampai sini 16 cm. Oke, karena yang ditanya luas permukaan, maka yang kita cari dulu luas alasnya. Berarti luas alas persegi ini ya, yaitu 24 dikali 24 sama dengan 576. Kita pindahkan ke rumus. Luas alasnya 576 cm persegi. Tinggi segitiganya kan sebenarnya yang ini. Karena belum ada, kita gunakan Pitagoras untuk mendapatkan panjang ini. Supaya lebih mengerti, kita buatkan sketsanya. Ini ke sini kan tinggi limasnya, yaitu 16. Ini ke sini berarti panjangnya setengah yang ini kan, berarti 12. Nah, panjang yang ini anggap aja S. Oke, kita pindahkan ke Pitagoras, berarti S sama dengan akar 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Supaya lebih paham dan lebih mengerti, lanjutkan sendiri ya. Ibu yakin kalian pasti bisa. Ini nanti hasilnya adalah S sama dengan 20. S ini kan tinggi segitiganya, berarti kita catat di sini 20. Langsung aja kita cari luas seluruh sisi tegaknya. Alasnya 24 kali tingginya 20 bagi 2, lalu jangan lupa dikalikan dengan 4 sisi tegaknya. Selanjutnya ini bisa dicoret, sisanya 10. Jadi 24 dikali 10 dikali 4, hasilnya 960. Oke, kita catat. Berarti luas seluruh sisi tegak 960 cm persegi. Nah, karena semua data sudah lengkap, maka
Luas permukaan limas ini 576 cm persegi ditambah 960 cm persegi sama dengan 1536 cm persegi. Contoh soal ketiga. Di sini ada limas persegi panjang. Panjangnya 32 cm dan lebarnya 18 cm. Tinggi limasnya 42 cm. Yang ditanya volume limas. Pertama kita cari dulu luas alasnya. Karena alasnya berbentuk persegi panjang, maka luas alasnya adalah panjang kali lebar. Jadi luas alas sama dengan panjang 32 dikali 18 sama dengan 576. Oke, kita catat dulu luas alasnya 576 cm persegi. Karena seluruh informasi sudah lengkap, kita pindahkan ke rumus volume limas. V sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. V sama dengan 1/3 dikali 576 dikali tingginya 42. Nah ini bisa dicoret, sisanya 14. Volume limas ini adalah 576 dikali 14. Hasilnya adalah 8064 cm kubik. Contoh soal keempat. Ini katanya ada limas tapi tidak dikasih tahu bentuk alasnya seperti apa. Volumenya 640 meter kubik. Tingginya 12 meter. Berapakah luas alasnya? Oke, karena yang ditanya luas alasnya, kita tidak perlu tahu bentuk alasnya seperti apa. Kita langsung saja praktekkan ke dalam rumus volume limas. V-nya sama dengan 640 sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tingginya 12. Ini menjadi 640 dikali 3 bagi 12 sama dengan luas alas. Kali silang ya. Luas alas 640 dikali 3 dibagi 12. Luas alas sama dengan 1920 dibagi 2. Hasilnya 160 meter persegi. Gitu ya, semoga bisa dipahami. Lanjut, contoh soal kelima. Ini ada limas persegi. Keliling alasnya 72 cm. Keliling persegi itu kan 4 kali sisi. Maka panjang sisinya aja menjadi keliling dibagi 4 sama dengan 72 dibagi 4. Jadi panjang sisinya adalah 18. Terus di sini katanya TP sama dengan 15 cm. Berarti dari sini sampai sini adalah 15 cm. Karena yang ditanya volume, maka kita cari dulu luas alasnya. Berarti luas persegi ini kan, yaitu 18 kali 18 sama dengan 324. Oke, kita catat luasnya 1/3 dikali 324. Tinggi limasnya kan harusnya yang ini. Karena belum ada, maka kita gunakan Pitagoras untuk menentukan tinggi limasnya. Supaya lebih mengerti, kita buatkan sketsanya. Ini ke sini kan TP, berarti panjangnya 15. Ini ke sini, berarti panjangnya setengah yang ini adalah 9. Nah, panjang yang ini anggap aja T. Oke, kita pindahkan ke Pitagoras, berarti T sama dengan akar 15 kuadrat dikurang 9 kuadrat. Lanjutkan sendiri aja ya, supaya lebih paham dan lebih mengerti. Ini hasilnya T sama dengan 12. T ini kan tinggi limasnya, berarti kita catat di sini kali 12. Karena data sudah lengkap, volume limas ini adalah 1/3 dikali 324 dikali 12. Ini bisa dicoret, sisanya 4. Jadi volume limas 324 dikali 4. Hasilnya 1296 cm kubik. Semoga bisa dipahami.